agama. Kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sudah jelas dan boleh dibuktikan. Siapapun dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai hari kiamat yang pengen membuktikan Nabi Muhammad itu salah, Islam itu salah, buktikan dengan ini. Coba buat satu surat seperti Al-Quran. Yang kedua, bahan bakar api neraka itu adalah bebatuan, dan juga manusia-manusia yang kafir, yang tidak beriman, serta manusia-manusia yang banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan sampai kita jadi orang yang ternyata sudah masuk kubur masih membawa dosa yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, surga dan neraka itu sudah diciptakan. Dusta dan bohong alias pemahaman sesat di luar Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada yang mengatakan surga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين fa illam taf'alu, mongko lamun ora padha bisa nglakoni sapa sira kabeh, walam taf'alu lan ora bakal padha bisa nglakoni sapa sira kabeh, fattaqu mongko padha wedya sapa sira kabeh annara ing neraka. Allati ladinar wa quduha kang utawi urup-urupane allati annasu iku menungso wal hijaratu lan watu ka asnamihim minha, yakni annaha mufridatul hararah uiddat lil kafirin ay huyat uiddat kang disediake apa nar lil kafirina marang wong kang padha kafir, ayu adabuna tegese disiksa sapa kafirin biya kelawan nar. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua untuk sama-sama duduk mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita sama-sama mentadabburi tafsir Al-Qur'an. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimat, amin Allahumma. Bener ngantuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-24 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam taf'alu, maka jika kalian wahai orang-orang kafir
tidak bisa melakukan untuk membuat satu surat yang mana isinya adalah 3 ayat. Jika kalian tidak mampu membuat satu surat yang berisi 3 ayat saja, walan taf'alu, kemudian ditegaskan oleh Allah, dan kalian selamanya tidak akan mampu. Padahal mereka belum membuat, tapi Allah sudah menegaskan kalian selamanya nggak akan mampu buat satu surat. Maka kalau sudah begitu berarti Al-Quran ini benar dari Allah, Nabi Muhammad adalah benar nabinya Allah, utusan Allah. Fattakun nar, maka takutlah kalian terhadap neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, yang mana neraka tersebut disediakan, disiapkan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak percaya terhadap penciptanya, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini ada setidaknya 3 mukjizat. Yang pertama, ayat ini memastikan bahwasanya orang-orang yang tidak percaya terhadap Nabi Muhammad, tidak percaya terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Mereka yang tidak percaya di ayat ini dan sebelumnya ditantang untuk membuat satu surat, dan ternyata mereka memang tidak mampu. Al-ajju ajzan la ta'ajuzan anil itzan bi aqsari surah mim mithli. Jadi mereka benar-benar tidak mampu, bukan karena pura-pura tidak mampu. Karena ada orang-orang yang membenci Islam itu ketika berbicara sejarah tentang ini, oh itu orang-orang kafir Mekah dulu itu mereka ahli bahasa Arab, sebetulnya bisa buat satu surat itu bisa, tapi karena memang mereka males ngeladeni Nabi Muhammad. Enggak, itu dusta. Justru kalau mereka bisa, mereka akan membuat bukan hanya satu surat, 2 surat, 3 surat untuk menjatuhkan nama baik Nabi Muhammad SAW, karena ini kesempatan. Tapi ternyata tidak ada satu riwayat pun orang-orang kafir Quraisy berhasil menjawab tantangan Al-Quran. Benar-benar tidak mampu. Yang kedua, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan betapa Al-Quran itu benar-benar firman-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini menyatakan dengan tegas orang-orang kafir dari zaman Nabi, zaman setelahnya hingga sekarang dan terus sampai hari kiamat, walan taf'alu, mereka tidak akan pernah bisa menjawab tantangan Al-Quran untuk mengarang satu surat ini. Nggak akan bisa. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat mereka tidak akan pernah bisa. Dan terbukti sampai sekarang tidak ada satupun orang-orang kafir yang mampu membuat satu surat seperti keindahan Al-Quran di dalam lafaz dan maknanya, nggak ada. Secerdas apapun cendekiawan mereka, ngarang satu surat seperti Al-Quran nggak bisa sampai sekarang. Ini menunjukkan Quran benar-benar dari Allah, mengetahui sesuatu yang gaib yang belum terjadi. Ini ayat ini diturunkan di zaman Nabi, menyatakan kalian selamanya nggak akan bisa buat satu surat seperti Al-Quran. Benar, sampai sekarang nggak ada yang bisa, dan akan terus sampai hari kiamat nggak akan ada orang-orang yang mampu membuat seperti surat Al-Quran. Yang ketiga,
Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya secara yakin Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah dan Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Kalau Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad, tentunya beliau tidak akan tahu. Nek buatan manusia itu nggak akan tahu 1000 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan, nggak tahu. Tapi di sini Allah sudah memastikan sampai hari kiamat pun kalian tidak akan bisa membuat satu surat Al-Quran. Berarti ini adalah benar-benar Al-Quran itu firman Allah yang mengetahui sesuatu yang belum terjadi hingga hari kiamat. Dan benar-benar Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan secara yakin kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau memang Islam ini buatan Nabi Muhammad dan karangan agama yang karangan bukan dari Tuhan, maka coba tantangan ini dijawab, buat satu surat. Kalau bisa buat satu surat, maka runtuhlah semua kemuliaan Islam, runtuhlah semua kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ternyata sampai sekarang tidak ada. Mau Eropa, mau Amerika, mau ujung timur, mau ujung barat, tidak ada satupun yang mampu membuat satu surat seperti Al-Quran. Menunjukkan yakin, cara Joso Jawane niku cetha welo-welo, tantangan ini tidak terjawab sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak akan terjawab. Menunjukkan benar-benar Rasulullah yakin utusan Allah dan benar-benar Al-Quran ini yakin firman Tuhan yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, sudah benar-benar tes cetha welo-welo ngeten iki, nek menungso yang punya akal sehat pasti akan menerima kebenaran Islam. Nyatanya kalau mau dibuktikan, silakan buktikan biar Islam ini benar-benar salah. Satu surat aja buat, tidak ada yang mampu. Berarti kan ini sudah bukti nyata Islam itu benar dari Tuhan, bukan agama karangan manusia. Kalau orang itu punya pikiran sehat, meneliti Islam, meneliti Al-Quran, meneliti ayat ini, maka dia akan dengan mudah membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah kalau sudah jelas seperti ini masih mboten beriman sama Al-Quran, masih mengatakan Quran itu buatan Muhammad, padahal suruh membuktikan kesalahan, kelemahan Quran dia nggak bisa. Masih tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Tuhan, maka di sini Allah memperingatkan untuk orang-orang yang seperti itu. Sudah jelas kebenaran Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang dia bawa, masih tidak percaya, maka Allah mengingatkan mereka, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah kalian wahai orang-orang yang tidak beriman terhadap neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Manusia dan bebatuan. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, betapa panasnya api neraka itu sampai-sampai beliau mengatakan, auqada 'alan nari alfa sanatin hatta ahmarrat, thumma auqada 'alaiha alfa sanatin hatta biyaddat, thumma auqada 'alaiha alfa sanatin hatta swaddat, fahiya sauda mudlimah. Neraka ini dihidupkan oleh Allah selama 1000 tahun apinya itu, sampai apinya merah. Setelah 1000 tahun dihidupkan lagi oleh Allah, ditambah panasnya lagi oleh Allah selama 1000 tahun lagi, sampai apinya saking panasnya dari merah berubah jadi putih. Api warna putih di dunia nggak ada. Itu tembus semuanya itu. Ditambah lagi, dihidupkan lagi oleh Allah, ditambah panasnya 1000 tahun lagi, hatta swaddat, sampai api neraka itu kobarannya berwarna hitam.
Maka api neraka itu hitam kelam, kobaran apinya itu bukan merah, bukan putih, bukan kuning, tapi api neraka itu kobarannya, warnanya adalah hitam kelam, saking panasnya api neraka. Sampai-sampai di dalam Musnad Imam Al-Bazzar, Nabi SAW bersabda, "Lau kana fil masjidi mi'atu alfin aw yazidun thumma tanaffasa rajulun min ahlin nar la ahraqahum." Nabi menggambarkan betapa panasnya neraka andaikan di satu masjid ada 100.000 orang, masjid itu gede nih. Ada 100.000 orang di satu tempat di masjid, kemudian hembusan nafas dari penduduk neraka dikeluarkan, satu hembusan nafas dari orang yang disiksa di neraka, nafasnya itu bisa membakar, membunuh seluruh orang yang hadir di masjid tersebut. Itu nafasnya, nafas orang yang sudah dibakar di api neraka, nafasnya jadi panas, bahkan satu hembusan nafasnya bisa mematikan 100.000 lebih orang yang berkumpul. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu api neraka ini sangat panas dan bahan bakarnya adalah bebatuan, dan juga manusia nanti kalau sudah datang hari kiamat. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Hurairah dan juga para sahabat yang lain, pas kumpul ngoten tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh, brek. Maka saat itu Rasulullah bertanya pada para sahabat, "Atadruna ma hada?" Tahu wahai sahabat apa tadi barusan suara itu? Suara apa? Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang apa. Dilihat tidak ada apa-apa yang jatuh, tapi ada suara benda yang jatuh. Maka para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu alam." Allah yang maha tahu, panjenengan yang tahu wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi, "Hada hajarun rumiya bi finnari mundu sab'ina kharifa fa huwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha fa sami'tum wajibataha." Diterangkan oleh Nabi, ini tadi adalah suara batu yang dilempar ke dalam neraka, turun ke neraka lama sampai 70 tahun. Nah, tadi itu batu yang dilempar dari atas itu baru nyampe ke bawah setelah 70 tahun, dan suaranya terdengar sampai ke sini. Ini ketika itu Rasulullah bersama para sahabat. Ini mukjizatnya Nabi. Para sahabat diperdengarkan batu-batu neraka yang sedang berjatuhan. Bukan hanya Rasulullah yang dengar, yang tahu, tapi para sahabat pun mereka mendengar batu tersebut. Subhanallah. Di sini disebutkan bahan bakar neraka itu bebatuan. Batu itu kan sesuatu yang benda mati, tidak merasa sakit. Tapi batu-batu itu semuanya merasa takut kalau mereka akan dijadikan bahan bakar api neraka, padahal nggak ngerasane loro waktu niku. Ada yang mengatakan batu-batu yang dipakai untuk bahan bakar api neraka itu adalah batu yang namanya kibrit. Kibrit itu semacam kayak batu bara. Apa ya bahasa Indonesia kibrit niku? Semacam kayak batu bara gitu. Kemudian ada yang mengatakan bukan, bebatuan yang dipakai untuk bahan bakar api neraka itu adalah emas perak yang disimpan oleh mereka orang-orang yang nggak beriman, yang ditumpuk-tumpuk. Itu kan keras kayak batu, itu nanti akan dimasukkan ke neraka jadi bahan bakar api neraka. Ada yang mengatakan bukan itu, akan tetapi berhala-berhala, batu-batu yang disembah oleh mereka itu semua akan dimasukkan ke dalam neraka menjadi bahan bakar neraka.
Akan tetapi pendapat Imam Al-Baydawi ini pendapat yang paling bagus. Batu-batu yang dimasukkan ke neraka itu ya semua batu. Semua batu yang dipilih oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu diriwayatkan batu-batu yang ada di dunia ini ketakutan ketika mereka tahu bahwasanya neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Sampai di zaman Nabi Isa di kitab Tambihul Ghafilin itu disebutkan beliau saat itu sedang berdakwah keliling sampai di satu daerah. Di daerah tersebut di sebelahnya ada gunung. Dari dalam gunung itu terdengar raungan tangisan, kayak orang sedih, tidak karu-karuan pokoknya. Suara tangisan yang begitu menyayat. Maka Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada penduduk daerah tersebut, "Ma hadal buka wa hadal intihab fi hadal jabal?" Wahai orang-orang, ini apa ini tangisan dari dalam gunung ini? Suara apa ini? Maka mereka menjawab, "Wahai Nabi Isa, semenjak kami tinggal di daerah ini, dari awal kami tinggal di sini, memang gunung itu mengeluarkan suara tangisan yang seperti itu." Maka akhirnya singkat cerita Nabi Isa meminta izin kepada Allah agar gunung itu bisa diajak bicara oleh beliau. Nabi Isa bicara dengan gunung. Tapi ini tenan. Boten sing viral niku bicara sama semut makoli. Nah, repot ya. Ngawang ngaku wali, ngaku koyok nabi. Iso bicara be semut lah, iso bicara sama semacam-macam. Askoli makoli, bahasanya askoli makoli ae. Ngono ya nek sing percaya, wis encen wong aneh-aneh. Zaman akhir sing aneh-aneh. Yo ono sing percaya. Nabi Isa bener ngomong tenan sama gunung. Nabi mukjizat ini. Ditanya gunung tersebut, ditanya kenapa engkau menangis seperti itu, maka gunung itu menjawab, "Anal jabal alladhi kanat tunhatu minnil asnam alladhi ya'budunaha min dunillah fa akhafu ayyulkiyani Allah ta'ala fi nari jahannam." Wahai Nabi Isa, aku ini adalah gunung yang mana bebatuanku itu diambil oleh orang-orang kafir, dibuat berhala-berhala. Karena itu aku khawatir bagian dari tubuhku, batu-batuanku ini nanti dijadikan bahan bakar api neraka. Saking takutnya gunung tersebut, menangis dan tangisannya tidak hanya didengar oleh Nabi Isa, tapi didengar oleh seluruh penduduk yang ada di daerah tersebut. Akhirnya Nabi Isa minta sama Allah agar bebatuan-bebatuan gunung itu tidak dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka, dikabulkan sama Allah. Akhirnya semenjak itu gunung tersebut tidak lagi terdengar suara rintihan tangisan dari dalam gunung tersebut. Masya Allah. Begitu juga di salah satu riwayat cerita yang hampir sama, ada sebagian nabi lewat ketemu sama batu besar. Batu besar, tapi dari dalam batu itu keluar air yang begitu banyak. Oh ya, aneh ini. Batu di atas tanah tapi mengeluarkan air yang begitu banyak. Kalau batu ini nyambung sama gunung wajar, ini enggak, batu sendiri keluar air yang begitu banyak dari dalam batu itu. Maka akhirnya Nabi tersebut minta izin sama Allah, sama kayak Nabi Isa tadi, diajak ngomong itu batu. Maka batu itu menjawab, "Kenapa kok bisa keluar air banyak dari tubuhmu ini, wahai batu?" "Mundu sami'tullah ta'ala yaqul naru waquduhan nas wal hijarah." Aku semenjak mendengar bahwasanya Allah itu akan menjadikan bebatuan sebagai bahan bakar api neraka, ana abgi min khaufih,
Aku takut kalau aku termasuk batu yang dipilih oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakarnya. Maka akhirnya Nabi tersebut minta doa, didoakan itu batu, sehingga Allah SWT pun mengatakan inni ajartuhu minan nar. Wahai Nabi, katakan pada batu tersebut dia tidak termasuk batu yang akan aku jadikan bahan api neraka. Aku selamatkan dia. Sudah, Nabi ini pergi. Suatu ketika lewat lagi di batu tersebut. Ternyata batu itu masih seperti tadi, seperti yang dulu, mengeluarkan air bahkan lebih banyak. Kalau yang pertama dulu mengeluarkan air banyak, setelah ditanya ternyata tangisan karena khawatir akan dijadikan bahan bakar api neraka. Takut kalau masuk golongan batu yang akan dimasukkan ke neraka. Nah ini ketika kedua kalinya lewat di situ masih nangis, masih mengeluarkan air bahkan lebih banyak. Nabi ini kaget, heran loh. Ditanya lagi, wahai batu, kenapa kok masih seperti ini? Maka batu tersebut menjawab, dzalika kana bukaul husni wal khauf wa hada bukaul syukri was surur. Wahai Nabi, yang dulu, pertama dulu air keluar dari dalam diriku ini itu adalah tangisan kesedihan. Tapi yang sekarang ini air tetap keluar ini adalah tangisan karena aku saking bahagianya telah dijamin tidak akan termasuk batu yang jadi bahan bakar api neraka. Yang dulu itu tangisan kesedihan, tapi yang ini wahai Nabi tangisan karena kebahagiaan saking senenge dijadikan batu yang tidak termasuk bahan bakar api neraka. Masya Allah. Kan yang niku nek seweneng sedih niku kan iso nangis. Kayak hadiah saking senenge iso nangis karena terharu. Orang nangis ini kan bisa karena saking sedih, bisa juga karena saking senang. Kemudian yang terakhir di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan uiddat lil kafirin. Neraka itu disediakan, disiapkan, telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Jelas mereka akan dimasukkan neraka. Begitu juga orang yang iman, percaya sama Allah tapi berperilaku seperti perilaku orang-orang kafir. Perilaku maksiat, dosa dan seterusnya. Mereka juga akan dimasukkan ke neraka terlebih dahulu sebelum nanti disyafaati oleh Rasulullah bisa masuk surga. Ngerasakno neraka sik, nyuci dosa riyin. Nah, dari ayat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada semenjak sekarang. Ada golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan sekarang. Nanti kalau sudah kiamat datang, itu hari kiamat, hari akhirat sudah datang, baru Allah ciptakan neraka, baru Allah ciptakan surga. Itu akidah yang salah. Yang benar adalah akidah Ahlussunnah Jamaah yang meyakini sekarang itu sudah ada surga. Sekarang ini sudah ada neraka. Kenapa? Karena Allah dengan tegas mengatakan uiddat lil kafirin. Uiddat itu maknanya sudah disiapkan. Karena kalau bahasa santrinya niku fi'il madhi. Sesuatu yang sudah disiapkan berarti kan sudah diciptakan. Dan juga di dalam hadis itu banyak bagaimana Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj beliau melihat orang disiksa di neraka. Bagaimana beliau ketika Isra Mi'raj beliau masuk ke surga. Berarti surga neraka sudah ada. Karena Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu melihat bagaimana orang-orang disiksa di neraka dan melihat juga bagaimana kenikmatan surga. Lah kalau belum diciptakan nggak mungkin dilihat oleh Nabi surga neraka itu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini surga neraka itu sekarang sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya terlalu banyak dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara salah satunya neraka itu berkata, yadkhulunid du'afa wal masakin. Surga berkata akan masuk ke dalam diriku, akan masuk ke dalam surga, yaitu orang-orang yang du'afa wal masakin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang ahli ibadah. Maksudnya mereka golongan orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu.
Kemudian neraka juga berkata, yadkhulunil jabbarun wal mutakabbirun, akan masuk kepadaku, masuk ke neraka orang-orang yang jabbarun, orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong ketika hidup di dunia. Maka saat itu Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, anti adabi u'adzibu biki man asya. Allah mengatakan kepada neraka, wahai neraka, engkau adalah tempat murkaku, tempat siksaanku, maka aku akan menyiksa siapapun yang punya dosa, akan kumasukkan kepadamu. Sebaliknya surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah tempat rahmatku, aku akan merahmati hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang ahli ibadah, akan kumasukkan kepadamu dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selamat, tidak menjadi bahan bakar api neraka, tapi kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kesimpulannya pertama, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sudah jelas dan boleh dibuktikan. Siapapun dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai hari kiamat yang pengen membuktikan Nabi Muhammad itu salah, Islam itu salah, buktikan dengan ini. Coba buat satu surat seperti Al-Quran. Yang kedua, bahan bakar api neraka itu adalah bebatuan, dan juga manusia-manusia yang kafir, yang tidak beriman, serta manusia-manusia yang banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai kita jadi orang yang ternyata sudah masuk kubur masih membawa dosa yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, surga dan neraka itu sudah diciptakan. Dusta dan bohong alias pemahaman sesat di luar Ahlussunnah Jamaah, kalau ada yang mengatakan surga neraka itu diciptakan nanti setelah hari kiamat, itu adalah akidah yang keliru dan sesat. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, iman kita semakin kuat, dan kita dikokohkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat, berkumpul bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin.